Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol tentang berbagai pernak-pernik persoalan kehidupan, dari persoalan pergaulan, persoalan rumah tangga, pernikahan, perceraian, waris, hutang piutang, dan lain-lain, dan juga tidak lupa masalah cinta. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan yang perlu untuk saya jawab atau kita diskusikan, silahkan kirim pertanyaan ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Semoga ada ilmunya dan juga semoga jawaban yang diberikan semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mohon pencerahan insyaallah ya. Saya punya hutang sebesar 300 juta rupiah dan memang belum ada jalan untuk melunasinya. Kemudian orang yang meminjamkan sudah berkali-kali minta agar saya membayarkan hutang tersebut. Bagaimana hukumnya di dalam pandangan Islam jika kemudian saya menghindar terus dari orang yang memiliki uang tersebut? Dan apakah benar ketika orang yang berhutang itu kemudian meninggal, ruhnya akan gentayangan? Ya, demikian mohon penjelasannya. Baik ya, bahasanya itu gentayangan ya. Nah, jadi memang ini pertanyaan yang saya pikir menarik ya, karena banyak sekali di antara kita ini hobinya ngutang, tetapi pada satu sisi juga ketika berhutang memang tidak pernah berniat untuk membayarkan hutang. Kadang-kadang kita lihat dia lebih kaya daripada orang yang dia pinjami uang ya, berstatus sebagai pengusaha, kemudian politikus dan lain-lain. Kemudian berhutang ya, dan tidak berniat untuk mengembalikan hutang. Artinya misal ya, sebagai ilustrasi lah, pada event pencalonan jadi calon legislatif misal sebagai contoh ya, dan terpilih. Kalau terpilih kan artinya punya gaji yang besar, tapi anehnya satu periode nanti menjelang pilihan lagi ngutang lagi. Nah itu jadi sementara hutang dari masa 5 tahun yang lalu itu belum tercover atau belum terbayar. Nah ini yang saya sebut sebagai orang yang berhutang tetapi tidak pernah berniat untuk melunasi atau membayarkan hutangnya. Ya, saya juga pernah melihat misal ada orang tuh ya, kalau ada orang sedang punya masalah, itu bukannya kemudian didampingi, didatangi, dikancani secara ikhlas. Tetapi, wah ini kasihan nih orang ini sendirian nih karena baru diusir dari rumahnya. Didatangi, dikancani, ditemani, tetapi ujung-ujungnya mau pinjam duit. Ya, karena merasa dia lagi sendirian, butuh teman curhat, butuh teman ngobrol dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya pinjam duit. Jadi orang lagi punya masalah, oke lah secara finansial dia sedang tidak bermasalah, tetapi kemudian sebuah kezoliman lagi punya masalah, dipinjami pula uangnya. Ya, nah jadi yang demikian ini memang banyak terjadi ya. Tadi pertanyaan yang terakhir menarik itu. Apakah
ruh orang yang berhutang setelah dia meninggal, setelah dia mati, itu akan gentayangan. Iya, teks hadisnya itu berbunyi, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Ya, jiwa seorang mukmin itu masih bergantung karena hutangnya hingga dia melunasi hutang tersebut. Ya, jadi jiwa atau ruh atau arwah seorang mukmin setelah dia meninggal itu masih tergantung. Tergantung itu positioningnya di alam barzah tidak, di dunia fana juga tidak. Ya, jadi dia nyangsang itu di antara alam barzah, alam kubur dan dunia fana tadi. Ya, sampai hutangnya dilunasi. Nah, apa maksud dari hadis ini? Imam As-Suyuti berkata, mahbusatu an maqamihal karim, bahwa orang tersebut tertahan untuk mencapai tempatnya yang mulia. Jadi misal nih, orang kalau mau meninggal itu harus diingat-ingat betul, dieling-eling betul utang apa saja yang belum terbayarkan, agar jangan sampai dia sebenarnya ahli ibadah, dia sebenarnya orang yang saleh, orang yang alim, tetapi karena ada faktor hutang, walaupun jumlahnya kecil saja, walaupun dalam bentuk hutang janji misal ya, dan belum dia tunaikan hutang itu tadi, nah maka amal ibadahnya itu ditunda dulu perhitungannya. Seharusnya dia segera menikmati alam barzah, alam kuburnya yang lapang, yang luas, yang terang benderang, yang dirahmati. Tetapi karena faktor ada ganjalan hutang tadi, maka dia tertahan untuk mencapai tempatnya yang mulia tadi. Ya. Nah, bahkan nih orang yang punya hutang itu posisinya ketika meninggal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau ada orang meninggal tanya dulu, ini si fulan punya hutang atau tidak? Kalau dijawab oleh para sahabat, ini yang meninggal ini, si mayit ini punya hutang, maka Rasulullah SAW tidak bersedia mensolatkan si mayit tadi. Ya, di dalam sebuah hadis ya dari Jabir radhiyallahu anh, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan seorang mayit laki-laki karena mayit tadi masih memiliki hutang. Ya, jadi hati-hati betul ya. Bagi siapa saja yang berhutang, sedapat mungkin segera lunasi. Apalagi memang kalau sudah nyekeli duit, duitnya jangan dicekeli terus. Segera ditunaikan hutang-hutang yang pernah dilakukan. Ya, agar jangan sampai tadi, kita ini kan tidak pernah tahu, kita berdoa terus semoga umur kita panjang sehat, tetapi ketika meninggal, ruhnya bingung itu nanti akan kembali kemana karena masih terganjal dan terikat dengan hutangnya ketika dia masih hidup tadi. Dan di hari kiamat, orang yang punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu statusnya disamakan dengan seorang pencuri. Ya, di dalam sebuah hadis ya, ayyuma rajulin yadayanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyahu laqiyallaha syariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Jadi luar biasa. Ya. Jadi saran saya, kalau berhutang,
jangan dihindari terus yang punya uang. Yang punya uang itu nagih uangnya, yaitu hak dia. Apalagi ada perjanjiannya, nanti akan segera saya bayar dalam waktu rentang 3 bulan. Akan segera saya bayar selesai pemilu, akan segera saya bayar selesai akhir tahun dan tahun yang baru. Nah, ini sudah masuk tenggatnya dan ternyata tidak dibayar. Jadi jangan menghindar. Kalau masih punya aset, ya asetnya dulu yang dilepas ya. Jika kemudian tidak punya aset lagi, ya paling tidak orang yang punya uang ditemui dan mohon maaf, mohon diberi waktu lagi untuk bisa melunasi hutang tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus lihat atau nonton acara Solusip dan jangan lupa subscribe channel Iip Wijayanto. Yang subscribe saya doakan semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, kaya raya. Demikian, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.